Selamat datang di channel Trading for Better Life. Pada perdagangan hari ini, ISG ditutup naik 1% lebih ke angka 4.966. Di video ini saya menganalisa beberapa saham di sektor properti yang terlihat naik lumayan tinggi hari ini. Apakah kenaikan ini hanya jebakan? Yuk kita pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca secara ketentuan berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham CTRA. Saham CTRA pada perdagangan hari ini ditutup naik 6% lebih ke harga 645. Bisa kita lihat di grafik, dalam 2 minggu terakhir ini CTRA sudah terus mengalami penurunan. Jadi sebelumnya terlihat gagal break dari resisten kuat EMA 150, satu mulai turun, dan saat ini telah berada di bawah garis EMA 50. Jadi walaupun saat ini berhasil naik 6%, tetapi masih berada dalam garisnya. Jadi masih belum bisa kita bilang saat ini CTRA telah berhasil naik di atas garis EMA 50 karena masih berada di dalam garis EMA 50 ini. Garis EMA CD jika kita lihat saat ini masih mengarah ke bawah. Sekarang kita akan lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hampir 7% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar malah melakukan distribusi pada kenaikan tinggi hari ini. Dan dari data pergerakan asing jika kita lihat hari ini asing melakukan sedikit distribusi. Tapi selama hampir 3 minggu ini asing terus melakukan distribusi pada saham CTRA. Jadi dari data yang kita dapat sebenarnya kenaikan CTRA hari ini hanya kenaikan sementara. Pertama, karena memang CTRA sudah turun hampir 2 minggu, jadi sangat wajar akan ada rebound sementara. Dan kedua, bandar dan asing malah terlihat melakukan distribusi pada kenaikan hari ini. Jadi hati-hati adanya jebakan pada kenaikan hari ini. Jadi untuk teman-teman yang hari ini berhasil membeli saham CTRA, besok sudah harus hati-hati. Walaupun besok ada kemungkinan CTRA dibuat naik mendekati harga 680 atau 700, tapi apabila teman-teman lihat saat mendekati harga tersebut CTRA mulai berbalik arah, sebaiknya take profit. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, apabila teman-teman besok baru entry, sebenarnya masih sangat beresiko. Paling aman adalah tunggu pada perdagangan hari Senin depan. Karena besok untuk hari Jumat, apabila teman-teman baru entry itu sangat beresiko. Jadi untuk teman-teman yang belum sempat membeli hari ini, saran saya amati dulu saham ini. Apabila hari Senin depan CTRA masih bertahan di atas garis EMA 50, teman-teman boleh entry. Selanjutnya saya akan menganalisa saham BSDE. Saham BSDE pada perdagangan hari ini ditutup naik 4% lebih ke harga 760. Bisa kita lihat di grafik, pola candle BSDE hampir mirip dengan pola candle saham CTRA tadi. Sama-sama telah berada di bawah garis EMA 50 dan kenaikan hari ini masih membuat BSDE dan CTRA berada tepat di garis EMA 50 ini. Dan garis EMA CD jika kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Sekarang kita lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 4% ini. Dari data broker summary jika kita lihat hari ini bandar tidak terlihat melakukan akumulasi maupun distribusi. Sedangkan dari data pergerakan asing, sama seperti saham CTRA tadi, asing terus melakukan distribusi pada saham BSDE. Jadi selama 2-3 minggu terakhir ini, asing terus keluar dari saham ini. Sedangkan bedanya, bandar hari ini tidak melakukan akumulasi maupun distribusi. Jadi lebih mending daripada saham CTRA. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat hampir mirip dengan CTRA, BSDE masih berpeluang untuk dibuat naik ke harga 800. Jadi sama seperti saham CTRA tadi, harusnya hati-hati untuk teman-teman telah berhasil membeli saham ini, ada peluang untuk turun saat menyentuh atau mendekati harga 800 ini.
Jadi untuk teman-teman yang hari ini berhasil membeli saham BSDE maupun CTRA harus lebih disiplin. Apabila masih bisa take profit saja, jangan sampai profit yang kita dapat saat ini malah jadi minus pada keesokan harinya. Tapi apabila besok masih terus mengalami kenaikan, hold saja terus, karena berarti BSDE dan CTRA telah berhasil naik di atas garis EMA 50. Berikutnya saya akan menganalisa saham Pewon. Saham Pewon pada perdagangan hari ini ditutup naik 3% lebih ke harga 428. Bisa kita lihat di grafik, berbeda dengan saham CTRA dan BSDE tadi, saham Pewon saat ini masih bertahan di atas garis EMA 50. Jadi walaupun dalam 1 minggu terakhir ini Pewon juga terus mengalami penurunan setelah gagal break dari garis resisten EMA 150 ini, tapi penurunan ini masih berada di atas daerah support di EMA 50. Jadi pada saat tanggal 1 kemarin saham Pewon sempat turun tetapi masih berada di dalam daerah support di EMA 50, dan hari ini terlihat berhasil rebound dari daerah support ini. Dan garis EMA CD jika kita lihat saat ini juga mulai mengalami penurunan. Sekarang kita akan lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari ini. Dari data broker summary jika kita lihat, bandar malah melakukan distribusi pada kenaikan hari ini. Dan dari data pergerakan asing juga terlihat asing hari ini melakukan distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, melihat kenaikan Pewon juga hanya akan berlangsung sementara. Besok Pewon masih ada peluang untuk naik ke harga 450. Dan untuk saham Pewon ini selama masih bertahan di atas daerah support di EMA 50, saham Pewon masih sangat layak untuk di hold. Kan jika kita lihat kemarin juga masih turun menyentuh daerah support di EMA 50 dan rebound, berarti daerah support ini masih lumayan kuat. Jadi selama masih bertahan di atas daerah support ini, hold saja karena masih ada peluang untuk mencoba break dari resisten di EMA 150 di sekitar harga 465. Dan untuk teman-teman yang baru mau entry membeli saham ini, saran saya sebaiknya tunggu kembali di garis support di EMA 50. Jika kita lihat di sekitar harga 410 sampai 416. Jadi teman-teman bisa tunggu di daerah itu. Karena saya lihat dalam minggu depan Pewon masih ada peluang untuk turun kembali menuju daerah support ini. Dan harus hati-hati apabila ternyata minggu depan support di EMA 50 ini gagal bertahan, Pewon akan mulai downtrend kembali. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham SMRA. Saham SMRA pada perdagangan hari ini ditutup naik 7% lebih ke harga 645. Bisa kita lihat di grafik, saham SMRA juga bentuk candlenya hampir mirip dengan saham Pewon tadi. Sama-sama masih berada di atas daerah support di EMA 50. Dan kedua sahamnya juga terlihat masih gagal naik menembus resisten di EMA 150. Jadi hampir mirip polanya, gagal break dari resisten di EMA 150 dan turun menyentuh daerah support di EMA 50, dan hari ini mulai rebound kembali. Garis EMA CD jika kita lihat saat ini masih mengarah ke bawah. Sekarang kita akan lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hampir 8% ini. Dari data broker summary ini bisa kita lihat bandar malah melakukan akumulasi pada kenaikan tinggi ini. Jadi berbeda dengan 3 saham tadi, pada saat kenaikan tinggi bandar melakukan distribusi, pada saham SMRA bandar melakukan akumulasi. Dan dari data pergerakan asing sudah terlihat asing 2 hari terakhir ini sudah mulai masuk melakukan akumulasi. Jadi bisa kita lihat bedanya dengan 3 saham tadi yang terus didistribusikan oleh asing, saham SMRA malah diakumulasi asing 2 hari terakhir ini. Jadi dari data yang kita dapat sebenarnya SMRA masih berpeluang untuk naik menuju resisten di harga 700 atau di garis EMA 150. Tapi peluang untuk break dari resisten ini dalam 1 minggu ke depan sepertinya masih sangat kecil karena akumulasi yang dilakukan oleh bandar dan asing masih belum besar. Tapi apabila dalam 1 minggu ke depan ini terlihat bandar dan asing sudah mulai masuk melakukan akumulasi dalam jumlah besar, ada peluang SMRA untuk break dari resisten ini. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham SMRA di harga atas maupun harga bawah, selama masih bertahan di atas daerah support di EMA 50 masih sangat layak untuk di hold. Tetapi apabila ingin take profit, bisa take profit apabila terlihat masih gagal break dari resisten di EMA 150 di sekitar harga 700. Dan dari keempat saham properti yang saya analisa hari ini, teman-teman juga sudah bisa ambil kesimpulan bahwa dari keempat saham ini
menurut saya paling bagus untuk teman-teman beli atau entry saat ini adalah saham SMRA. Karena Bandar dan Asing masih melakukan akumulasi dan secara grafik juga saat ini masih bertahan di atas daerah support di EMA 50. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.